Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan teman-teman juga semuanya pada sehat semua teman-teman ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita rencana akan membahas tentang persiapan karya wisata nih Pak Haji. Jadi anak-anak biasanya kita kan sudah kita rencanakan untuk karya wisata dan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi di sekolah. Oleh karena itu, ini juga merupakan sebuah upaya untuk belajar yang memerdekakan anak-anak ya. Jadi saya kira dengan karya wisata anak-anak lebih senang untuk berkarya wisata di sana dan menemukan sendiri dengan karyanya begitu. Baik, teman-teman sekalian, saya minta dalam pertemuan kali ini untuk bisa memberikan masukan barangkali hal apa saja yang dipersiapkan dalam rangka acara tersebut, karena memang itu kan acara acara keluar sekolah ya. Jadi harus disiapkan dengan matang dan saya butuh masukan-masukan dari teman-teman, dan silakan masukan-masukannya dituliskan di Jambot dan nanti akan saya lihat eh, pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, saya kasih waktu sekitar 2 menitan untuk menuliskan di papan Jambut. Alhamdulillah dari Pak Somad sudah ada. Kemudian dari Pak Satiri juga sama. Ya. Oh, siapa saja yang boleh ikut karya wisata ya nanti. Kemudian usulan dari Pak Satiri yaitu acaranya ke puncak katanya, masih PPKM wisata lingkungan lokal sekitar sekolah saja. Oh ya, usulannya gitu. Ini dari siapa nih? Pakai jambutnya yang mana, Pak? Yang di kolom chat, Bu. Yang di kolom chat ada. Oke, tinggal nunggu Bu Luda. Ya. Di kolom chat Gimit, Bu. Alhamdulillah sudah masuk beberapa usulan dari Pak Abdul Somad, kemudian Pak Satiri dan Bu Juliati. Bu Juli menyarankan sarana mobilisasinya atau transportasinya yang digunakan apa gitu ya. Apakah naik motor masing-masing atau kita pakai mobil Dewan Guru atau mobil yang charter gitu ya. Barangkali nanti saya minta untuk pendapatnya dijelaskan supaya lebih gamblang didengarkan oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah Bu Luda sudah masuk ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan usulan-usulan yang Bapak Ibu berikan, silakan Bapak Ibu untuk menjelaskan barangkali setelah dituliskan ini dijelaskan secara gamblang supaya teman-teman yang lain bisa memahami itu. Silakan, saya berikan kesempatan kepada Pak Somad dulu. Karena tadi yang pertama Pak Somad. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Terkait kegiatan karya wisata ini yang saya ingin tanyakan atau kita bisa diskusikan, kira-kira siapa saja yang boleh ikut? Apakah tadi setiap kelas nanti ada kegiatan outing class untuk kelasnya masing-masing bersama wali kelasnya, atau hanya misalnya di kelas rendah dan kelas tinggi saja? Apakah guru-gurunya hanya wali kelasnya saja? Itu mungkin yang saya ingin tanyakan. Kalau menurut saya, kalau boleh saya kasih masukan sih, setiap siswa supaya bisa merdeka, baik kelas rendah maupun kelas tinggi, bisa
ikut karya wisata ya, tinggal tempatnya saja yang nanti disesuaikan. Semuanya supaya bisa senang Pak, supaya pelajarannya menyenangkan Oke, Pak di luar siap. Pak. Terima Nah, kasih Pak. oke, terima kasih Pak Somad atas usulannya. Kita tinggal men-setting waktunya saja. Itu bisa, saya kira semua bisa karya wisata diatur dengan waktunya nanti supaya tidak bentrok dan mereka bisa berkarya wisata semuanya. Terima kasih Pak Somad. Baik, terima kasih Mas Saifullah. Ya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Pak Satiri untuk memberikan atau menjelaskan pendapatnya. Terima kasih Pak Saiful. Ini mungkin kalau menurut saya karena kondisi kita masih dalam kondisi pandemi ini, tapi mudah-mudahan kegiatan kita ini kita skenariokan ulang kalau memang masih bisa ada waktu. Ini bisa di luar lingkungan kita atau bahkan di luar kota kita lah, kita mencari tempat yang lebih sejuk. Di sana saya mengapa saya mengusulkan di puncak, karena memang di puncak itu tempatnya sangat representatif Pak, untuk anak-anak itu bisa melaksanakan ya yang sudah dilakukan, bisa refresh kembali lah, dan kita juga guru-guru ini bisa mendampinginya dengan ya senang hati kalau di lingkungan yang jauh di luar lokasi kita. Namun jika masih kondisinya belum memungkinkan, ini ya kita mau nggak mau, karena memang ini adalah aturan, kita carilah yang terdekat di lingkungan kita, atau mungkin ya minimal kalau kita rekreasi itu bikin tenda di depan sekolah juga nggak masalah, yang penting yang kita lakukan Pak. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih masukannya Pak Haji. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Juliati. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ketika kita mau melakukan kegiatan, tentunya kalau sudah ditentukan tempatnya, siapa yang ikut, pastinya sarana untuk kesananya atau mobilisasinya itu mau menggunakan apa. Sekiranya banyak siswanya, berarti kita harus menggunakan bus. Kalau misalnya hanya satu kelas, nah itu perlu dipertimbangkan juga untuk jaraknya, terus harus dipersiapkan juga pesannya bagaimana. Nah itu jadi ketika nanti ada PPKM terus nggak jadi, nah itu harus dijadwalkan ulang juga. Jadi kalau saya perlu dipertimbangkan adalah mobilisasinya. Terima kasih Pak. Oke, saya kira masukan dari Bu Juli itu klop dengan usulan Pak Satiri tadi ya. Bagaimana kalau jaraknya jauh dan kemudian ada antisipasi ketika PPKM situ ya. Untuk terakhir, silakan barangkali ada masukan dari Bu Ludah, barangkali silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan memberikan masukan itu kalau study tour itu biasanya berkaitan dengan biaya. Nah, biaya ini dari siapa, kemudian berapa itu sebaiknya dikalkulasi terlebih dahulu. Jadi mungkin seperti itu Pak, pendapat saya. Oke, terima kasih atas usulannya Bu Luda. Nanti akan kita tindak lanjuti. Barangkali saya kira pendapat dari teman-teman berkualitas semua. Nanti kita olah dan kita akan tunjuk panitia khusus untuk menangani ini Bapak Ibu ya. Barangkali untuk mengakhiri rapat kali ini, barangkali saya minta Bu Juli untuk bisa menyimpulkan rapat hari ini. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya harus berbicara lagi dengan guru yang lain. Jadi kita jadinya mau ke puncak misalnya dengan pesertanya adalah semua siswa, berapa kira-kira bis yang akan diperlukan untuk kendaraan ke sana. Setelah ketemu nanti baru akan kita kalkulasikan biayanya. Jadi biayanya berapa orang, kemana, udah tahu tujuannya, kemudian mobilisasi menggunakan apa, maka akan bisa menentukan biayanya. Terima kasih Pak. Oke, saya kira itu kesimpulan yang didapat untuk rapat hari ini. Saya kira dari rapat hari ini mungkin saya minta untuk refleksi dari Pak Somad nih. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Saya rasa hari ini sangat menyenangkan bagi saya dan mudah-mudahan kita semua bahwa kita bisa memberikan pendapat-pendapat kita secara bebas ya demi orientasi kepada siswa kita supaya pendidikan bisa berhasil, supaya anak juga senang. Ini yang paling utama, menyenangkan ya, pembelajaran menyenangkan, tidak harus di sekolah tapi juga di luar sekolah atau outing class. Oke. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan setiap tahunnya Pak Saifullah. Ya, makasih Pak Haji. Makasih Pak Somad atas refleksinya. Untuk selanjutnya, setelah tadi ada kesimpulan dari Bu Juli, saya kira minta untuk tindak lanjutnya seperti apa Pak Satiri, mohon izin untuk bisa. Iya Pak,
Siap, makasih Pak. Jadi untuk tindak lanjutnya yang terpenting adalah kita harus buatkan perencanaan yang matang ini Pak. Karena memang selama ini dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perencanaan yang sangat kurang. Dari mulai bagaimana kita merencanakan struktur kegiatannya, kemudian bagaimana kita memobilisasi peserta, kemudian juga akomodasi ke sana. Mungkin kalau diperlukan perizinannya seperti apa. Ini kita harus lakukan itu supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah mendapatkan kesimpulan dan refleksi kemudian tindak lanjut dari teman-teman. Mudah-mudahan rencana kita ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana dengan baik. Itu saja mungkin untuk rapat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.